Hai guys, welcome back to my video. Kali ini saya akan membahas tentang pendekatan dan alat bantu dalam media pembelajaran. Jenis pendekatan pembelajaran. Yang pertama ada pendekatan teacher-centered, di mana pembelajaran berpusat pada guru yang memegang kontrol selama proses pembelajaran. Yang kedua ada pendekatan student-centered, di mana pembelajaran berpusat pada siswa sebagai memegang kontrol selama proses pembelajaran. Kemudian kita akan membahas tentang macam-macam pendekatan pembelajaran. Yang pertama ada pendekatan kontekstual atau CTL. Pendekatan pembelajaran kontekstual merupakan pendekatan pembelajaran yang dikenal dengan sebutan CTL adalah pendekatan pembelajaran yang mengaitkan materi pembelajaran dengan situasi dunia nyata siswa. Pendekatan pembelajaran kontekstual lebih mengutamakan aktivitas siswa dalam pembelajaran, sehingga siswa dapat menentukan konsep tentang materi pembelajaran dan mengaitkan konsep tersebut dengan situasi dunia nyata mereka. Yang kedua, ada pendekatan ekspositori. Pendekatan ekspositori menekankan pada penyampaian informasi yang disampaikan sumber belajar kepada peserta pembelajaran. Dalam pendekatan ekspositori, sumber belajar dapat menyampaikan materi sampai tuntas, artinya pembelajaran dilaksanakan secara holistik dan tidak khusus. Pendekatan ini juga hanya cocok apabila jumlah peserta didik dalam kegiatan pembelajaran relatif lebih banyak seperti dalam keadaan perkuliahan antar program studi di perguruan tinggi. Yang ketiga ada pendekatan induktif. Pendekatan induktif dalam pembelajaran adalah pendekatan yang bermula dengan menyajikan sejumlah keadaan khusus, kemudian dapat disimpulkan menjadi suatu fakta, prinsip, atau aturan. Pembelajaran diawali dengan memberikan contoh-contoh khusus, kemudian sampai kepada generalisasinya. Dengan kata lain, pengajaran berawal dengan menyajikan sejumlah keadaan khusus, kemudian dapat disimpulkan menjadi suatu kesimpulan, prinsip, atau aturan yang spesifik. Ketiga, pendekatan pemecah masalah atau problem solving. Dalam pendekatan ini, siswa didorong untuk memperoleh pengalaman menggunakan pengetahuan serta keterampilan yang sudah dimiliki untuk diterapkan pada pemecahan masalah yang bersifat tidak rutin atau jarang ditemui. Jika suatu masalah diberikan kepada siswa dan siswa tersebut dapat langsung mengetahui cara menyelesaikannya dengan benar, maka persoalan tersebut tidak dapat dikatakan sebagai masalah. Harus terjadi kesenjangan antara ekspektasi dan realita. Selanjutnya, pendekatan deduktif. Pendekatan deduktif adalah pembelajaran yang berpangkal dari hal yang bersifat umum, lalu diarahkan pada hal yang bersifat khusus. Oleh karena itu, pembelajaran dengan pendekatan deduktif terkadang sering disebut pembelajaran tradisional, yaitu guru yang memulai dengan teori-teori dengan meningkatkan penerapan teori. Pembelajaran dengan pendekatan deduktif menekankan pada guru mentransfer informasi atau pengetahuan kepada siswa. Selanjutnya, pendekatan konstruktivisme. Dalam kelas konstruktivisme, seorang guru tidak mengajarkan kepada anak bagaimana menyelesaikan persoalan, namun mempresentasikan masalah dan mendorong siswa untuk menemukan cara mereka sendiri dalam menyelesaikan permasalahan. Pendekatan ini tidak menginginkan siswa untuk dapat menjawab pertanyaan sesuai dengan apa yang ada dalam sumber belajar. Guru tidak akan sesederhana mengatakan bahwa jawaban dari siswa benar atau salah, namun justru lebih mengutamakan perkembangan daya kritis siswa dalam menyikapi berbagai opsi jawaban yang ada. Selanjutnya, pendekatan open-ended. Siswa dihadapkan pada open-ended, tujuan utamanya bukan untuk mendapatkan jawaban, tetapi lebih menekankan pada cara bagaimana sampai pada suatu jawaban. Pendekatan open-ended memiliki prinsip yang serupa tapi tak sama dengan pendekatan pemecah masalah, yaitu dimulai dengan memberikan suatu masalah kepada siswa. Bedanya, permasalahan yang disajikan adalah masalah yang memiliki banyak jawaban yang benar. Masalah yang memiliki lebih dari satu jawaban disebut sebagai masalah tidak lengkap atau open-ended problem. Kemudian, pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik dalam pembelajaran adalah proses pembelajaran yang dirancang agar peserta didik secara aktif mengkonstruksi konsep, prosedur, hukum, atau prinsip melalui tahapan saintifik, yakni ada 7, bisa kalian lihat sendiri ya. Pendekatan saintifik adalah pendekatan pembelajaran K13, artinya kurikulum 2013 menggunakan pendekatan ini sebagai
model, dan metode pembelajaran. Selanjutnya, pendekatan inquiry. Pendekatan yang berusaha untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk belajar melalui penyikapan atau penyelidikan terhadap suatu permasalahan, seperti problem solving. Pendekatan ini berpusat pada keaktifan siswa. Dalam pendekatan ini, materi yang disajikan tidak dibahas sampai tuntas, sehingga memberi peluang pada peserta didik untuk mencari menemukannya sendiri. Selanjutnya ada alat bantu. Alat bantu dalam media pembelajaran. Apa sih pengertian alat bantu? Yaitu segala sesuatu yang dapat dipergunakan untuk merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemampuan atau keterampilan peserta didik, sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar. Adapun contoh-contoh dari alat bantu bisa kalian lihat di layar ya. Thank you for watching. Next time video selanjutnya ya. Bye bye.